Anak pikiran mana pamimpi cuma mana sadin. Harus sayang satu. Pemangku jabatan dalam roda pemerintahan, sudah seharusnya seorang kepala daerah atau bupati bekerja untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Alih-alih bekerja sesuai dengan amanah dari rakyat, sejumlah bupati cantik ini justru menyeleweng dari tugas utamanya, hingga terlibat dalam kasus hukum. Siapa sajakah mereka? Berikut ini adalah 7 bupati cantik yang bikin rakyatnya menderita. Puput Tantriana. Beberapa waktu yang lalu, warga Probolinggo dihebohkan dengan kasus penangkapan sang bupati yang tak lain adalah Puput Tantriana. Bagaimana tidak? Pada saat dilantik pada tahun 2013, ia disebut-sebut sebagai bupati termuda di Indonesia. Tapi semua itu hanya tinggal kenangan. Kini Bupati Probolinggo nonaktif ini harus berurusan dengan hukum lantaran terlibat kasus dugaan korupsi jual beli jabatan di lingkup pemerintahan Probolinggo. Dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK, ditemukan bukti berupa uang senilai ratusan juta rupiah dan sejumlah dokumen. Jumlah tersangka yang terlibat dalam kasus ini berjumlah 22 orang, termasuk Puput dan sang suami, Hasan Aminuddin, yang merupakan anggota DPR RI dari fraksi Nasdem. Well, ternyata nggak cuma kompak jadi politisi ya, tapi pas jadi koruptor juga kompak. Ampun. Foni Anneke. Bupati Minahasa Utara yang satu ini adalah salah satu pejabat yang memanfaatkan jabatannya untuk memperkaya diri sendiri. Foni Anneke merupakan Bupati Minahasa Utara pada periode 2005 sampai 2008 dan terpilih kembali pada periode 2016 sampai 2021. Dua periode menjabat sebagai bupati, sayangnya Foni justru tergiur dengan uang haram dan akhirnya terjerat dalam kasus korupsi. Di mana pada tahun 2007, Foni pernah terjerat kasus korupsi proyek Bandara Loakulu, Kutai Kartanegara, yang menimbulkan kerugian negara sebesar 4,047 miliar rupiah. Seolah tidak jerah, Foni kembali harus berurusan dengan KPK karena terlibat dalam kasus korupsi pemecah ombak di Desa Likupang II, Minahasa Utara. Tak hanya sang mantan bupati, korupsi tersebut juga melibatkan adiknya yang bernama Alexander Moses Panambunan. Dari korupsi pemecah ombak ini, kerugian negara mencapai lebih dari 8,8 miliar rupiah. Udah tahu pernah korupsi, kok masih ada aja sih yang milih dia buat jadi bupati? Heran aku tuh. Sri Wahyumi Maria Manalip. Masuk di dunia politik dengan embel-embel janji manis, sukses membuat Sri Wahyuni Maria Manalip menarik perhatian rakyatnya. Terbukti ia berhasil terpilih sebagai Bupati Kepulauan Talaut periode 2014-2019. Belum sempat menyelesaikan janji manis kepada rakyatnya, Sri Wahyuni justru diciduk KPK. Yap, Bupati cantik yang satu ini terlilit dalam kasus penerimaan gratifikasi terkait proyek revitalisasi Pasar Lirung dan Pasar Beo di Kabupaten Kepulauan Talaut tahun 2019. Dalam perkara ini, Sri Wahyuni terbukti menerima perhiasan dan barang-barang branded dari pengusaha Bernard Hanafi Kalalo senilai 513,8 juta rupiah. Alhasil, Sri Wahyuni ditetapkan sebagai tersangka dengan hukuman 2 tahun penjara dan denda 209 juta rupiah. Setelah menjalani masa tahanan selama 2 tahun, Sri Wahyuni sempat bebas dari lapas wanita Tangerang
pada 28 April 2021. Namun KPK kembali menahan Sri Wahyuni atas dugaan menerima gratifikasi senilai 9,5 miliar rupiah. Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara dugaan suap dalam lelang pekerjaan revitalisasi Pasar Lirung dan pekerjaan revitalisasi Pasar Beo pada tahun 2019, yang sebelumnya juga menjerat Sri Wahyuni. Padahal udah hampir menghirup udara segar, malah ketangkep lagi. Rita Widyasari. Rita Widyasari adalah politisi Partai Golkar yang menjabat sebagai Bupati Kutai Kartanegara atau Kukar selama 2 periode, mulai tahun 2010 hingga 2015, dan kemudian menjabat kembali untuk periode 2016-2021. Pada periode 2010-2015, Rita berpasangan dengan Wakil Bupati Gufron Yusuf. Dan pada periode 2016-2021, ia berpasangan dengan Wakil Bupati Edi Damansyah. Rita dikenal sebagai kepala daerah yang cerdas dan berpendidikan tinggi. Sayangnya, image tersebut seketika tercoreng saat dirinya terlibat dalam kasus suap dan gratifikasi pada tahun 2017. Rita diduga menerima suap 6 miliar rupiah dari Heri Susanto Gun selaku Direktur Utama PT Sawit Golden Prima atau PT SGP. Sementara itu, dalam dugaan gratifikasi, Rita bersama Hairudin selaku Komisaris PT Media Bangun Bersama atau MBB diduga menerima uang 775.000 US dollar atau setara dengan 6,975 miliar rupiah. Gratifikasi itu diduga berkaitan dengan sejumlah proyek di Kukar. Saat itu juga ia pun dicopot dari jabatannya sebagai Bupati Kukar dan digantikan oleh wakilnya Edi Damansyah. Kini Rita Widyasari divonis 10 tahun penjara dan denda 600 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan. Niat memimpin rakyat, malah ngerugiin rakyat. Siti Masyita. Siti Masyita merupakan anak dari mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia, Suparno. Berasal dari keluarga yang kaya raya, tak lantas membuat wali kota Tegal periode 2014-2017 ini merasa cukup dengan harta yang ia miliki. Hingga akhirnya pada tahun 2017, Siti Masyita alias Bunda Syita ditangkap dalam operasi tangkap tangan oleh petugas KPK terkait kasus suap pembangunan infrastruktur rumah sakit di Tegal. Dalam kasus ini, Bunda Syita dinilai terbukti menerima suap mencapai 8,8 miliar rupiah. Suap tersebut berasal dari berbagai hal, seperti uang hasil operasional RSUD Kardina, pengadaan alat kesehatan, uang proyek strategis, serta uang suap jabatan. Atas kasus ini, Bunda Syita divonis 5 tahun penjara. Hidup udah enak dan bergelimang harta, kenapa harus korupsi lagi sih, Bun? Bikin negara tambah rugi aja deh. Neneng Hasanah Yasin. Neneng Hasanah adalah Bupati Bekasi yang menjabat sejak tahun 2012 sampai akhirnya diciduk oleh KPK pada tahun 2018. KPK menetapkan Neneng Hasanah sebagai tersangka dalam kasus suap terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Central Basinis District atau CBD Meikarta di Cikarang, Kabupaten Bekasi. Ex-Bupati Bekasi 2 periode ini terbukti bersalah menerima suap sebesar 10,630 miliar rupiah dan 90.000 dolar Singapura
atau setara dengan 939 juta rupiah terkait proyek perizinan Meikarta. Atas perbuatannya tersebut, Neneng Hasanah Yassin divonis 6 tahun penjara dan denda 250 juta rupiah. Dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti kurungan 4 bulan penjara. Faidah merupakan Bupati Jember yang menjabat pada periode 2016-2021. Tak hanya dikenal sebagai bupati yang berparas cantik, Faidah juga dikenal rakyatnya sebagai bupati wanita yang penuh dengan prestasi. Namun sayangnya, status Faidah sebagai bupati berprestasi sempat tercoreng akibat kelalaiannya. Ex-Bupati Jember ini pernah mendapat teguran keras dari Menteri Dalam Negeri saat itu, Tito Karnavian. Bukan tanpa alasan, pasalnya Faidah dianggap telah melakukan pelanggaran protokol kesehatan dalam tahapan pilkada, yakni saat melakukan pendaftaran ke kantor KPU Jember dengan membawa ribuan massa pendukung. Udah tahu lagi masa pandemi COVID-19, malah bikin kerumunan. Jangan diulang lagi ya, Bu. Dari mereka kita belajar bahwa kecantikan tidak menjamin orang tersebut bisa dipercaya 100%. Thank you, update lovers.